Kata-kata musaffa di situ kalau kita melihat adalah bentuknya ya. Kemudian juga ada yang disebut dengan alif al-khonjariyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Haq, insyaallah pada kesempatan ini kita akan membahas tentang al-alifat as-sab'ah, 7 alif di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada beberapa jenis alif. Di antaranya ada yang disebut dengan alif al-maqsurah. Alif maqsurah ini terdapat pada kata-kata benda, terdapat dalam kata benda yang di akhirnya bentuknya ya, tapi bacaannya adalah alif, disebut dengan alif maqsurah. Seperti dalam sebuah ayat, wa anharum min asalim musaffa. Kata-kata musaffa di situ kalau kita melihat adalah bentuknya ya, di akhir katanya bentuknya ya, tapi di situ sebenarnya adalah alif maqsurah. Kadang disebut dengan alif bengkok. Kemudian ada juga alif yang ditambahkan pada isim mansub seperti aliman hakima. Di aliman hakiman di situ ada alif juga. Ini adalah alif tambahan pada isim mansub. Kemudian juga ada yang disebut dengan alif al-khonjariyah atau alif-alif kecil. Istilah dalam bahasa Arab alif mantuqah ghairu maktubah. Jadi alifnya terucap tetapi tidak ada bentuk tulisannya. Cuma dikasih isyarat alif kecil. Ya, ini adalah masuk dalam kaidah dalam penulisan rasm Utsmani ya. Jadi dalam kaidah penulisan rasm Utsmani ada banyak lafal-lafal yang dia terbaca tetapi tidak tertulis hurufnya. Hurufnya terbaca tapi tidak tertulis. Seperti alhamdulillahi rabbil alamin. Al-alamin di situ tidak ada alifnya, tetapi dibaca panjang al-alamin. Kemudian dikasih isyarat dengan alif kecil. Jadi alif-alif kecil yang ada di dalam Al-Quran itu adalah aslinya alif beneran, tetapi dia dalam rasm Utsmani tidak ditulis tapi dibaca. Kemudian ada alif di dalam Al-Quran, di atasnya kadang kita melihat ada buletan ya. Jadi alif yang di atasnya ada buletan, di situ ada 2 buletan. Yang pertama ada sifr mustatil, buletan lonjong, ada sifr mustadir, bulat sempurna. Nah, dalam kaidahnya sifr mustatil adalah apabila berhenti alifnya berfungsi dibaca panjang. Apabila dibaca lanjut dia alifnya tidak berfungsi atau dibaca pendek. Contohnya seperti wa innama ana nadhirum mubin. Jadi kalau berhenti panjang wa innama ana, kalau dibaca lanjut pendek wa innama ana nadhirum mubin. Kemudian ada istilah sifr mustadir, yaitu alif yang di atasnya ada bulatan-bulatan sempurna, sifr mustadir. Kaidahnya adalah alif ini tidak dibaca baik dalam keadaan wasal ataupun dalam keadaan waqaf. Jadi wujuduhu ka'adamihi ya. Keberadaannya seakan-akan tidak ada, enggak berfungsi. Seperti dalam amanu itu ada alifnya setelah wawunya itu. Disebut dengan alif tambahan, di atasnya ada sifr mustadir ya. Kemudian kayak lafal mi'ah itu ada alifnya, di atasnya ada sifr mustadir, bulatan sempurna. Alifnya tertulis tapi tidak terbaca. Jadi kebalikannya dalam alif al-khonjariyah. Kalau alif khonjariyah dia mantuqah ghairu maktubah, terucap tetapi tidak tertulis. Tetapi di alif yang di atasnya ada sifr mustadir, dia maktubah ghairu mantuqah, tertulis tapi tidak terucap.
kebalikannya. Kemudian di dalam Al-Quran ada 7 alif. Ada 7 alif yang di atasnya ada sifar mustatil. Ya. Jadi yang dimaksud dengan 7 alif di sini adalah alif yang di atasnya ada sifar mustatil. Sebagaimana kaidahnya yang sudah disebutkan tadi. Jadi kaidah sifar mustatil adalah apabila berhenti dibaca panjang, apabila lanjut dibaca pendek. Nah, di sini ada 7 lafal. Yang pertama adalah lafal ana. Lafal ana banyak terdapat di dalam Al-Quran. Jadi di mana saja kita mendapati lafal ana, maka dibaca pendek. Dengan syarat ananya adalah ana domir. Karena ada ana yang bukan domir. Seperti wa anasiyya. Wa anasiyya. Ini bukan ana domir. Syaratnya harus ana domir. Jadi lafal ana ini ketika kita berhenti dibaca panjang, wa innama ana. Kalau dibaca lanjut dibaca pendek, wa innama ana nadhirum mubin. Itu kaidahnya. Tetapi ada juga kaidah lain ya, riwayat Warsh dari Imam Nafi'. Ini berbeda kaidahnya. Jadi setiap ana apabila setelahnya ada hamzah qata', harokatnya fathah atau dhammah, dia dibaca panjang 6 harokat. Contohnya seperti wa ana awwalul mu'minin, dibaca 6 harokat. Atau ana uhyi wa umit. Tapi ini khusus riwayat Warsh dari Imam Nafi'. Kemudian alif yang kedua adalah pada lafal lakinna. Di surat Al-Kahfi ayat 38 Allah Ta'ala berfirman, lakinna huwallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada. Lakinna, ketika kita berhenti dibaca panjang, lakinna. Tapi ketika dibaca lanjut dibaca pendek, lakinna huwallahu rabbi. Kemudian alif yang ketiga adalah di surat Al-Ahzab. Di dalam surat Al-Ahzab ada 3 lafal, az-zununa, ar-rasula, as-sabila. Semuanya di akhir ayat. Yang pertama di ayat 10, yang kedua ayat 66, dan yang ketiga 67. Jadi dalam lafal ini ketika berhenti dibaca panjang, al-dhununa, ar-rasula, as-sabila. Tapi ketika dibaca lanjut maka dia dibaca pendek. Ya, seperti di surat Al-Ahzab di ayat 66 misalnya disambung ke ayat 67. Kalau disambung seperti ini membacanya. Yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasul wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna as-sabila. Kemudian yang keenam adalah alif yang terdapat di surat Al-Insan ayat 15 dan 16. Allah Ta'ala berfirman, wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira. Jadi qawarira yang pertama ya. Kalau kita lihat alifnya di atasnya ada sifar mustaqil. Maka ketika berhenti dibaca panjang, kanat qawarira. Tapi kalau dibaca lanjut alifnya enggak berfungsi. Qawarira min fiddah. Qawarira yang kedua alifnya sifarnya sifar mustadir. Alifnya di atasnya sifar mustadir, bulatan sempurna. Jadi kalau berhenti qawarir, bukan qawarira. Jadi ketika berhenti tidak berfungsi alifnya. Jadi 2 qawarir ketika dibaca lanjut sama cara bacanya. Kanat qawarira min fiddah. Bedanya ketika waqaf. Jadi qawarira yang pertama ketika waqaf kanat qawarira.
Qawarir yang kedua, kalau waqaf qawarir. Kemudian alif yang ketujuh yang terakhir adalah alif yang terdapat pada lafal salasila. Di surat Al-Insan ayat keempat Allah Ta'ala berfirman, Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Jadi di dalam salasila di alifnya ada bulatan tapi sifar mustadir. Ini tidak sesuai dengan kaidah. Kalau sifar mustadir biasanya ketika waqaf dan wasol alifnya tidak berfungsi. Tapi khusus di lafal ini salasila, ketika berhenti boleh dengan dua bacaan, yaitu menetapkan alif salasila atau meniadakan alif salasil. Jadi ketika waqaf boleh dengan menetapkan alif salasila atau salasil, menghapus alif. Dalam lafal salasila ini masuk dalam kaidah penulisan Utsman atau Rasmul Utsmani, yaitu apabila ada dua bacaan atau dua qiraah maka diambil salah satunya tulisannya. Yang mana tulisannya ini diambil salah satu tapi mengandung bacaan lain. Kalau kita lihat salasila kan harusnya nggak ada alifnya gitu ya. Tapi dia dikasih alif, tapi alifnya di atasnya ada sifar. Ada sifar mustadir ya. Ini menunjukkan bahwa ada bacaan lain. Itu bacaan lain dibaca tanwin, sebagaimana Imam Warash misalnya membacanya seperti ini. Kalau Imam Warash, Inna a'tadna lil kafirina salasilan wa aghlalan wa sa'ira. Jadi ada dua bacaan tapi diambil salah satunya dalam penulisannya. Demikian yang bisa disampaikan, semoga ada manfaatnya. Nantikanlah keterangan berikutnya tentang kalimat-kalimat makhsusah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.